terasa kita sudah ada di minggu terakhir bulan Januari. Minggu depan kita sudah ada di bulan yang kedua atau bulan Februari. Waktu berjalan dan firman Tuhan berkata pergunakanlah waktu ini. Terjemahan yang lain berkata tebuslah waktu ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan penting buat kita dan saudara yang insomnia, tidak bisa tidur, akan tidur dengan nyenyak, tidur dengan luar biasa. Karena orang tidak bisa tidur itu bukan karena penyakit, tapi karena salah setel frekuensi hidupnya, saudara-saudara ya. Saya beberapa waktu yang lalu pernah bergabung dengan salah satu gereja yang mengurus izin untuk radio. Dan saudara-saudara kami ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, kami berurusan dengan Balmon atau Balai Monitor yang memonitor frekuensi-frekuensi liar, mereka bisa tutup dan berikan. Nah, saudara-saudara, itu sulitnya minta ampun, bukan sulit dapat izinnya, tapi sulit cari frekuensi mana, karena frekuensi ini full, saudara-saudara ya, jeda sedikit-sedikit saja. Jadi saudara, ada frekuensi yang di Papua A, di kota lain juga A. Kenapa? Semua full, bahkan saudara di Jakarta itu frekuensi full. Jadi di udara ini semua frekuensi itu ada. Tinggal saudara setel 92,5 dapat Nusa Bahagia, 100 dapat Pro 2 RRI, semua ada frekuensinya. Nah saudara-saudara, saking susahnya kami dapat yang pakai koma-koma di belakang dan itu kalau sorong sedikit sudah siaran lain. Nah Bapak Ibu, betapa banyaknya suara yang ada di udara ini. Persoalannya, kenapa kita menderita kegagalan? Kenapa kita menderita penderitaan yang luar biasa? Karena kita tidak pernah setel di frekuensi yang Tuhan sudah siapkan buat kita, yaitu frekuensi sorgawi. Hari ini kita akan setel hidup kita, perjalanan rohani kita di frekuensi sorgawi. Yafet coba kasih tahu dulu, agak panas. Tuh keringat datang. Mati ya? Oh, oke. Kalau cuma di situ mati, sini masih aman. Tapi ini mau ke belakang ya. Pak Ari kasih tahu ya, di tenis ya. Ya ada Pak Ari sini. Oke. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sementara membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saudara hidup di tahun ini dengan tema, hiduplah di dalam karya Tuhan yang sudah selesai. Bersyukur di kayu salib Tuhan berkata sudah selesai, bukan hampir selesai, setengah selesai, 90% selesai, tapi sudah selesai. Artinya semua yang sudah perlukan untuk hidup saleh, 1 Petrus pasalnya yang pertama, sudah Tuhan siapkan buat kita semua. Dan mari coba kita lihat sejenak Mazmur 123, salah satu dari nyanyian syara itu ada 15, dimulai dengan Mazmur 120 sampai Mazmur 134. 120 sesudah Mazmur yang terpanjang, yaitu Mazmur 119, saudara-saudara ya, itu paling panjang. Kemudian 120 dimulailah dengan nyanyian syara. Nyanyian syara ini ada 15 dan ini ada 15 anak tangga untuk naik ke bait suci. Jadi kalau orang ke bait suci itu mendaki ya, ku mendaki ke Bukit Sion. Melihat anak tangga pertama mereka akan baca 120, yang kedua 122, 121, 122 dan seterusnya sampai 15 anak tangga ini mereka selesaikan. 120 dikejar-kejar fitnah, 121 Tuhan penjaga Israel yang tadi rival baca, 122 doa sejahtera buat Yerusalem, aku bersuka cita ketika diajak orang, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Lalu 123 berharap kepada anugerah Tuhan. Nah, di dalam 123 ini Tuhan berkata, firman Tuhan berkata seperti mata hamba. Nah, nyanyian syara. Lihatlah ayat yang kedua, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan tangan Tuhan itu seperti apa di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 40 itu berkata bahwa siapakah yang mengukur air laut dengan lekuk tangannya. Siapa yang menimbang gunung-gunung dengan dacin yang sorong-sorong itu. Dan siapa yang menimbang bukit-bukit dengan neraca timbangan emas. Sesungguhnya bangsa-bangsa yang hampir 10 miliar ini seperti setitik air di dalam timba. Tangan Tuhan terlalu besar. Jadi jangan lihat kemampuan saudara, jangan lihat tangan saudara, lihatlah tangan Tuhan. Ada beberapa agama berkata orang Kristen itu terlalu harap gampang, harus semua Yesus.
Bapak Yesus, kita ini agama lain masih bisa cari keselamatan dengan usaha sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan berbuat baik, supaya kita bisa selamat. Kamu itu harap gampang semua apa-apa Yesus. Nah saudara-saudara, kalau untuk sesuatu yang bisa kita kerjakan, terus kita tidak lakukan, suruh orang, itu namanya harap gampang. Tapi untuk sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, tentu kita berharap kepada orang yang bisa mengerjakannya. Orang tidak mungkin selamat dengan perbuatan baik. Orang tidak mungkin selamat dengan berhenti dosa. Hanya di dalam Kristus kita dapatkan keselamatan. Kalau saudara terdampar di sebuah pulau karena kapal atau motor laut yang saudara kutumpangi itu kecelakaan, ya, saudara harus tinggal di pulau itu, kemudian saudara harus pulang ke rumah kurang lebih 1000 mil jauhnya, lalu melewati lautan Atlantik yang begitu dingin, kemudian datang kapal penolong, saudara berkata begini, saya mau harap gampang, saya mau berenang saja, 10 meter kau langsung kedinginan dan mati, karena tidak mungkin engkau melakukan itu, dan ketika engkau naik ke tumpangan yang gratis itu bukan harap gampang. Jadi Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dosa kita, masalah kita. Jadi kita bukan harap gampang, kita menerima anugerah dan kasih karunia. Ya, sampai Tuhan memberikan kasih karunia. Tadi di ayat yang ketiga, sampai Tuhan ayat yang kedua, Tuhan berikan kasih karunia. Alkitab bilang mercy. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, tidak mungkin kita bisa sampai ke surga kalau bukan Tuhan yang membawa kita. Hari ini kalau Hadi ajak saya pergi ke Afrika, saya ragu, ya. Kita bisa kesasar di Mongolia atau bisa kesasar di mana, karena dia bukan dari Afrika. Tapi kalau ajak saya ke Sorong, pasti dia tahu kilo 10 di mana, kilo ini di mana, ya. Karena dia dari sana. Saudara-saudara, kenapa Tuhan berkata akulah jalan kebenaran dan hidup? Karena dia dari sana dan dia tahu jalan ke sana. Puji Tuhan. Nah, ini frekuensi yang akan kita setel. Tuhan tolong supaya penyampaian firman Tuhan ini betul-betul pewahyuan yang keluar dari hatinya Tuhan. Saya percaya setiap minggu saudara mengharapkan hal-hal yang indah daripada Tuhan. Saudara berdoa juga buat saya sebagai gembala supaya bisa memberikan pewahyuan-pewahyuan yang segar, ya. Bukan pewahyuan YouTube, bukan pewahyuan Google, tapi pewahyuan yang langsung daripada Tuhan. Saya tidak menyalahkan hal itu penting juga, karena saya ingat di masa COVID, saudara-saudara ya, tidak ada gereja yang buka orang berharap lagu-lagu rohani hanya dari YouTube, ya. Dari sementara menyembah, kau ku sembah. Ini di COVID nih, ya, F coba. Kau ku sembah, terakhir, kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya, tiba-tiba haleluya, Traveloka. Berjalan, stop dulu saudara ya, karena di YouTube tuh ada iklan kan, jadi sementara menyembah haleluya, Traveloka, tiket.com saudara-saudara ya, jadi dia stop dulu, saya bilang boleh gak apa-apa, ibadah bisa dijeda, betul juga saudara-saudara ya, sementara Tuhan berkhotbah, ada orang bongkar atap, kasih turun orang lumpuh saudara-saudara ya, jadi saudara-saudara kalau orang masih buka pintu sementara kau khotbah tuh masih biasa, belum sempat bongkar atap saudara ya, sedangkan bongkar atap saja Tuhan bilang silakan kasih turun dulu, ibadah khotbah bisa diinterrupt, bisa di pending sebentar saudara ya, bisa di pause saudara ya. Jadi sama seperti itu. Haleluya, Traveloka, pause dulu saudara. Tunggu Traveloka selesai. Kau kusem. Jadi saudara penyembahan itu bisa di pause kayak begitu. Sedangkan yang kayak begitu saja mereka rasa hadirat Tuhan. Apalagi kita yang langsung kayak begini ini. Setuju katakan amin saudara-saudara ya. Yang begitu saja mereka rasa berkat Tuhan. Yang rekaman saja orang bisa disembuhkan saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja bukan karena rekamannya. Karena iman saudara yang menerima pesan Tuhan itu. Haleluya, itu yang membuat saudara menerima berkat. Jadi saudara lihat betapa sulitnya orang-orang menyembah di zaman itu, tapi mereka tetap survive. Haleluya, kita mari tetap bersemangat karena ada begitu banyak orang yang belum berperang sudah menyerah. 10 pengintai yang diutus untuk pergi mengintai, belum berperang, sudah menyerah. Kalau dong perang baru menyerah lain cerita, ini belum berperang, sudah menyerah. Kalau ada orang atau pemimpin atau orang tua atau bosmu menyuruh engkau untuk angkat batu, lalu kau lihat batu itu kau bilang, bos saya termampu angkat terlalu besar, itu namanya menyerah sebelum berperang. Tapi kalau saudara sudah coba angkat, sudah pakai semua cara, saudara bisa datang lapor, saya sudah coba angkat, saya sudah berperang, tapi saya tidak mampu. Kita kadang-kadang belum perang, sudah menyerah.
Bapak Ibu, Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa berang. Sudah tahu Israel waktu keluar dari Mesir belum punya IDF, belum punya angkatan bersenjata. Tapi mereka memenangkan melawan raja-raja hebat yang punya angkatan bersenjata yang luar biasa. Kenapa? Tuhan suruh berperang, tapi Tuhan yang memenangkan pertempuran. Sudah ingat khotbah di minggu kedua oleh Pak hamba Tuhan Pak Derman. Itu 300 orang Gideon bersama Midian yang tak terhitung, kalkulator bisa muat. Kalau mereka bisa menang, itu semua tangan Tuhan. Jadi saudara lihat, waktu engkau melangkah, Tuhan akan mendahului untuk memenangkan pertempuran. Waktu engkau melangkah, Tuhan yang berperang ganti engkau. Jadi sebetulnya Israel bisa memenangkan pertempuran demi pertempuran. Bukan karena hebatnya mereka, tetapi karena Tuhan yang berperang ganti mereka. Betul, Israel keluar dan berperang. Tapi sebetulnya saudara tahu baca, Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau saudara bisa injak 2025, ya semua karena Tuhan yang memenangkan pertempuran. Memang ada banyak yang belum tercapai, tapi percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kuasamu sungguh tak terbatas. Saya suka dari pertama baitnya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Dan tak pernah terlalu cepat. Jadi dia bekerja menurut waktunya. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan berubahlah. Kata berubah itu dipakai kata metamorphos. Saudara yang pernah belajar tentang kupu-kupu pasti tahu yang namanya metamorfosa. Ya, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari telur jadi ulat, ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Jadi ada step-stepnya sampai kepada pengenapan janji yang luar biasa. Dan setiap step itu adalah berkat, Sebab apa? Kupu-kupu tidak akan mati sebagai kepompong. Dia tetap mati sebagai kupu-kupu. Walaupun dia jatuh di sampah, dia tetap kupu-kupu. Walaupun dia terbang di tempat yang salah, yang kotor, dia tetap kupu-kupu. Saudara, statusmu sebagai anak Tuhan tidak akan berubah. Walaupun mungkin engkau ada di tempat yang salah, tapi engkau tetap diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya frekuensi Tuhan yang saudara setel hari ini akan membawa saudara kepada kemenangan yang luar biasa. Kenapa ada orang yang berkata, Pak, tengah malam saya suka dengar suara ini. Frekuensimu yang salah. Kenapa saya suka dengar tuh, habisi dirimu saja, habisi orang itu, lompat dari lantai 12. Bukan karena Tuhan berbicara, tapi kau yang salah setel frekuensi. Pak, setiap jam-jam begini Pak, kalau saya tidur, kadang-kadang ada suara ini. Hari ini, kembalikan frekuensi yang salah itu kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau tidak bisa tidur di waktu malam, itu saat yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Ketika ada teror di malam hari, itu saat yang terbaik untuk jangan memikirkan hal itu, tapi merenungkan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Kenapa Yesus bisa memenangkan pertempuran? Iblis datang mencobai dia. Adam pertama gagal, tapi Adam kedua berhasil karena dia masuk dalam frekuensi firman Tuhan. Ada tertulis, dan ada tertulis. Ada tertulis, Bapak tadi malam saya mimpi orang mati. Itu maksudnya apa? Ada tertulis, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Jangan-jangan ada yang mati kah? Kau hidup bukan karena apa yang kau mimpi tadi malam, tapi apa yang firman Tuhan katakan buat saudara. Jadi berhenti setel hidup kita di frekuensi yang salah. Saudara lihat, ada banyak berkat. Antara saudara nyetel frekuensi itu, sampai pergumulan, sampai doamu dijawab. Di tengah jalan menuju kepada penggenapan janji itu, ada berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya, bisa bilang amin. Ketika firman keluar, engkau akan menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Ada saudara-saudaramu akan datang menyembah engkau. Orang tua juga akan sujud. Aku melihat semua tunggul daripada padi itu datang menyembah kepada aku. Lalu mereka berkata, bagaimana mungkin kami bisa menyembah engkau yang paling muda. Lalu ayah dan ibunya Yakub berkata, bagaimana mungkin kami orang tua juga menyembah kepada engkau. Saudara, antara firman itu keluar sampai digenapi, saudara
Saudara-saudara, itu perlu perjalanan yang luar biasa indah. Dan di tengah perjalanan sampai hal itu terjadi, Yusuf menikmati begitu banyak berkat. Ada 3 orang Ibrani yang mengambil komitmen, apapun terjadi, kami tidak akan setel frekuensi kami ke frekuensi yang salah. Dengar Tuanku Raja, Daniel pasal 3, Allah kami akan menolong kami dari perapian yang luar biasa ini. Kata mereka, tetapi dengar Tuanku, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan menyembah kepada patung buatan Tuanku. Frekuensi mereka tidak pernah tergeser sekalipun, walaupun ada ancaman maut, walaupun ada ancaman persoalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kau terroba kau sikap ini, di mana kau tidak ikut saya untuk bikin laporan fiktif, saya kasih keluar kau dari jabatan ini. Kalau karena ketaatan kepada firman Tuhan, saya harus kehilangan jabatan ini, saya akan robah frekuensi saya. Dan ingatlah, orang yang kehilangan karena aku akan mendapatkan berlipat kali ganda. Saya ingat ini di Amerika, satu ketika ada rapat komisaris untuk memilih CEO baru. Kemudian salah seorang komisaris datang kepada seorang bendahara, bilang begini, kamu tolong bikin ini ya, ini supaya kita bisa menghindar pajak dan sebagainya, kau tolong. Dia bilang begini, Bapak saya minta maaf, saya tidak bisa lakukan. Kau tidak tahu siapa saya di kantor ini. Saya tahu. Dan kau tidak tahu bahwa saya bisa menurunkan, bisa mengangkat. Saya tahu, tapi saya tidak bisa menahan hati nurani saya, dan saya diajarkan untuk tunduk dan taat. Tunduk itu artinya saya tetap hormati Bapak. Tapi taat, kalau Bapak suruh melanggar firman Tuhan, saya tidak bisa lakukan. Karena ada 2 hal terhadap pemimpin, tunduk dan taat. Semua bilang tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Tunduk itu sikap hati, mutlak. Mau dia orang bengis kah, tidakkah? Petrus bilang bukan saja kepada orang baik, orang bengis. Karena Firaun itu bukan orang percaya, Yusuf bekerja sungguh-sungguh. Ya, Potifar itu bukan orang percaya, Yusuf bekerja sungguh-sungguh. Dia tunduk dan taat. Kalau taat itu, kalau dia suruh, ayo tidur dengan aku kak, bobo siang, BBBS. Nah, dia nggak mau, ya toh. Tapi dia tetap hormati. Kamu adalah pemimpin saya, tapi saya tidak bisa. Itu 2 hal. Jadi tunduk itu mutlak, taat itu lihat. Kalau bertolak belakang dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Sudah tahu apa yang terjadi? Lalu dia menolak. Lalu dia bilang, kamu tahu bahwa ada konsekuensi kalau kamu menolak perintah saya tahu. Lalu kamu sudah siap? Saya siap, kalau karena ketaatan terhadap hal ini, saya harus dikeluarkan atau saya harus dinonjobkan, saya siap. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tetap menghormati, karena kita kadang-kadang begini, habis diatur sama bos yang salah-salah, kita ngobrol sama orang. Bos itu memang terlaku sekali, masa dia begini-begini. Itu bukan tunduk, itu pemberontakan namanya, saudara-saudara ya. Saudara tetap hormati, tidak cerita, tidak kepahitan, tapi saudara tetap tunduk ya. Tunduk itu artinya tidak kepahitan, tapi saudara bisa menghindar. Jadi kita bisa tunduk tanpa taat, bisa. Akhirnya saudara-saudara, pokoknya kalau kamu tidak lakukan ada konsekuensi. Siapa? Saya tetap menghormati Bapak sebagai pemimpin, tapi saya tidak bisa. Oke. Lalu mereka rapat komisi, ya, komisaris, kemudian mereka bingung menentukan siapa yang akan menduduki posisi CEO. Lalu salah seorang komisaris yang sudah suruh orang ini bikin laporan fiktif ini berkata, saya sudah punya calonnya. Siapa? Orang ini. Loh kok bisa? Karena tadi saya suruh dia bikin laporan fiktif. Dia menolaknya. Dan saya percaya ini orang yang tepat untuk menjadi posisi CEO. Saudara, kelihatannya dia akan kehilangan. Tapi siapa yang kehilangan karena aku akan mendapatkannya. Saya percaya orang yang meninggikan Tuhan tidak pernah akan diturunkan. Boleh sebentar ya, kelihatannya turun. Tapi sebetulnya Yusuf itu bukan turun. Dia tetap orang yang punya otoritas untuk bisa mengatur. Bahkan di penjara pun dia yang atur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Antara firman Tuhan keluar, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Sampai kepada penggenapan. Itu ada banyak berkat-berkat yang menyertai. Dan salah satunya begitu banyak penderitaan, begitu banyak aniaya. Karena Roma pasal 5 berkata bahwa penderitaan mengerjakan ketekunan. Ya, ketekunan mengerjakan tahan uji. Dan tahan uji mengerjakan pengharapan. Ayat 5 dari Roma 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita.
Haleluya ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi kalau saudara berdoa di rumah, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim rohmu. Tuhan bilang begini, Sasu kirim. Karena kata dicurahkan itu seperti gelas yang dituang sampai pantatnya di atas tidak tersisa lagi. Jadi saudara jangan minta Roh Kudus dari atas, Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam hidup kita. Saudara tinggal masuk dalam frekuensinya, tinggal on-kan saja, mulai menyembah Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara. Bisa bilang amin? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap dalam frekuensi 3 orang Ibrani tetap dalam frekuensi, dan apa yang terjadi? Mereka bukan hangus oleh api yang dibuat oleh Nebukadnezar, tapi mereka mendapat promosi yang lebih tinggi, dan Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, di dalam Tuhan kita bukan turun tapi naik. Kita bukan ekor tapi kepala. Dan janjinya, ya dan amin, tetap pegang. Mungkin saudara sementara ini engkau ada dalam pergumulan. Jangan berhenti, jangan geser frekuensimu. Tetap pada frekuensinya Tuhan. Bukan berarti saudara orang diberkati Tuhan, saudara lolos dari penderitaan. Ada penderitaan. Tujuan Tuhan tadi untuk memurnikan kita. Wow, di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga dikatakan, aku akan kau akan duduk untuk memurnikan engkau seperti orang memurnikan emas. Saudara, emas yang ada di cincin kita, di gelang kita itu bukan emas murni. Ya, kalau emas murni lembek. Jangan bilang 24, 22, 23 saja, kau pukul begini langsung cincin bengkok. Iya toh? Bisa diatur karena makin tinggi kadarnya, makin murni itu makin mudah dibentuk. Makanya kalau saudara punya hati adalah seperti emas yang sudah dimurnikan, mudah dibentuk oleh Tuhan. Mudah diatur oleh Tuhan. Kalau masih keras tuh depu karat-karat masih banyak saudara ya. Mungkin ada tembaganya, ada peraknya. Jadi itu yang bikin dia punya bentuk permanen saudara-saudara ya. Bisa agak keras. Jadi rata-rata emas yang kita pakai itu 18 atau 18, sedikit lah ya. Kalau sudah di atas itu udah lembek. Ya, udah lembek. Jadi emas murni itu sebetulnya cair saudara ya. Nah saudara-saudara, waktu kecil saya sempat cari-cari aluminium bekas di rumah-rumah untuk jual kiloan di pembuat pengrajin aluminium untuk buat sendok dan garpu. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit dulu saudara tentang kata duduk ini karena duduk itu lama. Ya, kalau satu pekerjaan dikerjakan sambil duduk itu lama. Kalau cah kangkung berdiri-berdiri saja saudara ya, itu. Tapi kalau saudara garuk dodol di Manado itu saudara-saudara itu bisa berdiri musi duduk karena lama sekali putar sana, balik sana. Itu lama. Nah Tuhan berkata akan duduk. Duduk itu proses, bukan suatu yang cepat membalikan telapak tangan, tapi itu ada proses. Nah baru saya pergi ke sana untuk jual. Kenapa? Karena di rumah kami banyak orang yang ditampung, sampai-sampai uang jajan kami itu harus cari cara sendiri untuk bisa mendapatkannya. Dan salah satu itu kumpul aluminium bekas itu saudara ya. Kami tidak bisa makan enak seperti sekarang. Saya tidak bisa makan enak seperti sehari-hari ini saudara ya. Sekarang malah tolak-tolak. Dulu tuh masih mau makan, masih mau ingin sudah habis. Dulu kalau saya dapat bolu kukus, tahu bolu kukus saudara ya? Yang pakai kertas itu. Begitu dikupas kan masih ada dia punya itu daging. Aduh rasa rugi. Karena jarang mungkin setahun sekali baru makan. Saya makan sama kulit-kulitnya saudara-saudara ya. Karena rugi mau dibuang. Hari ini saudara ya sudah menikmati banyak gitu ya. Tapi zaman itu kami tidak bisa makan ikan yang seperti orang lain. Beli 1 ekor dari saudara-saudara untuk bisa menunjang nutrisi. Saya dan adik-adik saya ajak ayo kita ke pasar karena di daerah saya ikan cakalang, ikan tongkol, ikan ekor kuning itu cuma diambil dagingnya, tulangnya tidak diambil. Jadi cakalang itu di zeret, tulang tengahnya pisah, lalu dibuang. Nah itu yang kami ambil. Lalu kita namakan itu ikan harmonika karena cuma ada daging di sela-sela itu namanya ikan harmonika. Habis kita makan dagingnya, belum puas saudara-saudara. Kami coba patah tulangnya, cek ada sumsumnya. Enak juga ya. Setelah isap sumsumnya, belum juga kenyang. Akhirnya tulangnya kita mama kunyah-kunyah, hancur juga saudara-saudara ya. Dari situ saya jadi orang
penyuka tulang, saudara-saudara ya. Nah, saya sempat diberi predikat atau gelar pendeta pemakan tulang, saudara-saudara ya. Karena kalau saya makan, mohon maaf buat anjing dan kucing, dong terdapat bagian, saudara-saudara ya. Karena tulang-tulang pun rata. Saya ingat waktu saya pendidikan di Bandung, 3 bulan ikan gere. Tahu ikan gere itu yang kayak kerupuk itu, yang kecil-kecil itu digoreng tuh. Aduh, saya bilang di Papua, di Ambon, di Manado ketemu makan ikan mati di kuali, ini ikan gere tiap hari, saudara-saudara ya. Lalu hari terakhir sebelum pulang keluar ikan momar. Tahu ikan momar ya? Orang Manado bilang melalugis, saudara-saudara ya. Itu dapat 1 ekor, saya bilang puji Tuhan, haleluya. Hari itu semua teman saya bingung karena saya makan dari kepala sampai ekor rata, saudara-saudara ya. Saya gigit kayak kerupuk, saya kerak. Dong bilang di tulang mana? Ini kangen 3 bulan, ini dia baru keluar sekarang ini. Lapis tulang tampia, saudara-saudara ya. Tapi tolong jangan saudara coba, ini adegan berbahaya, saudara-saudara ya. Karena ada banyak orang coba, malah tulangnya nyungsep ke gusinya, masuk ke atas. Saya pemulut sudah ada sensor, jadi kalau dia berdiri dia kasih rata. Jadi aman. Bahkan kalau dia masuk utuh pun di tenggorokan, di sini bisa atur, lurus masuk, saudara-saudara ya. Sensornya sudah ada, tapi jangan coba. Karena bagian-bagian tertentu dari ikan itu ada yang keras. Waktu kau gigit, bukan dia yang hancur, kupu gigi yang patah, saudara-saudara ya. Tapi ada apa nih, ternyata giginya sendiri, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, memang ikan permukaan sama ikan dasar atau ikan di laut dalam itu beda, tulangnya lebih keras ya. Kalau ikan permukaan, kawalinya, momar, itu ikan permukaan ya, gigi dan tulang-tulang. Tapi kalau ikan kakap, kerapu, kau gigit, kupu gigi yang patah, saudara ya. Kenapa? Kedalaman dia tuh membuat dia punya struktur tulang tuh jauh lebih kuat karena untuk menahan tekanan yang begitu hebat ya. Tapi ini ikan-ikan yang anyirnya luar biasa tapi manfaatnya luar biasa. Saya masih kecil, saya ingat Chris Biantoro pernah bilang begini, jangan sedih nona manis, rahasia kecantikanmu ada di dasar laut, saudara-saudara ya. Ternyata itu tuh ikan-ikan dasar itu ya, ikan-ikan ini memang sedikit mahal tapi ya lumayan enak, saudara ya. Nah, itu tulangnya berbahaya, jangan pernah dikunyah. Nah, saya akhirnya bawa ini aluminium bekas ini. Nah, satu waktu saya iseng karena hari libur, saya tungguin dia bagaimana cara dia buat sendok dan garpu, dan di samping tungku pembakaran itu sudah ada pustaka atau cetakan. Lalu dia mulai masukkan tuh wajan-wajan yang hitam yang ini, dia mulai pakai blower. Ya ini lama nih, makanya dia duduk pakai blower, tidak berdiri, saudara, karena ini pekerjaan yang lama. Saya tunggu, lama sekali, sabar. Lalu tiba-tiba aluminium itu mulai mencair. Lah, sudah mencari, saya bilang kenapa belum? Belum, ini masih lama. Dia waktu dia tambah gas, dia tambah bakar, itu hitam-hitam kotor-kotor naik ke permukaan. Lalu dia serok itu kotor-kotor supaya nanti yang dituangkan itu adalah betul-betul aluminium yang tidak ada kotornya. Saudara tahu ketika pemurnian Tuhan datang dalam hidup kita, tujuannya satu, hanya mengeluarkan kotor-kotor yang ada dalam hidup kita, bukan menghancurkan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pemazmur berkata, kami dihancurkan bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dibentuk. Kalau ada penjunan yang membuat tanah liat bejana dari tanah liat, lalu kalau itu tidak sesuai dengan hatinya, akan dihancurkan, bukan dimusnahkan, tapi dibentuk lagi. Dihancurkan, bukan dimusnahkan, tapi dibentuk lagi. Ya, saudara-saudara, itulah pekerjaan Tuhan. Kami dihancurkan bukan untuk dimusnahkan, tapi untuk dibentuk. Lalu dia serok, dia punya kotor-kotor itu, arang-arangnya yang muncul ke permukaan. Lalu dia serok, keluarkan, tambah gas, dia bakar lagi. Tahukah saudara, tangan Tuhan sementara menyerok semua yang tidak benar dalam hidup kita, sehingga yang tersisa adalah hidup yang murni, hati nurani yang murni, hati nurani yang saleh. Semua yang percaya katakan amin. Lalu saya bilang, kenapa belum dituang? Kotornya sudah dibersihkan, belum murni. Lalu dia bakar terus. Saya tanya, ini su encer, su cair, ini sudah titik lebur, titik didih ya. Ada titik lebur, titik didih, saudara. Kenapa belum dituang? Sebentar. Lalu dia berdiri, kemudian dia, sudah waktunya. Bagaimana kamu tahu kamu tidak punya alat ukur, kamu tidak punya ini, kamu bisa tahu murni? Begini, kalau cairan yang sudah dipanaskan ini sudah berubah seperti cermin, di mana wajah saya bisa terrefleksi dengan sempurna, itu sudah murni. Kalau masih buram, wajah masih kabur-kabur, itu belum murni, tambah bakar. Kenapa kita dimurnikan? Supaya wajah Tuhan muncul di dalam hidup kita. Haleluya. Jadi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Suami boleh bilang begini sama istri, mama bersabarlah dengan aku, memang Tuhan pu wajah masih kabur di papa pembuka.